Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qala ta'ala wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Wa idza talaqtumun nisaa, dan apabila menceraikan oleh kamu akan perempuan, yakni istri, fabalagna ajalahunna, maka sampai mereka perempuan akan batas waktu mereka, ay akhir iddatihinna, yakni akan akhir masa iddahnya perempuan, walam tanqati, dan belum habis oleh iddah. Fa'amsikuhunna bima'ruf, maka tahan, yakni rujuklah olehmu akan perempuan itu bima'rufin, dengan cara yang baik. Ay faraji'uhunna bighairi dirari, yakni maka rujuklah olehmu akan perempuan itu bighairi dirarin, dengan tanpa membahayakan. Bal bihusni suhbati wal muasyarati, bahkan dengan bagusnya persahabatan, wal muasyarati, dan pergaulan. Au sarrihuhunna bima'rufin, atau lepaskan olehmu akan perempuan itu bima'rufin, dengan cara yang baik. Ai au khalluhunna, yakni atau lepaskan olehmu akan perempuan itu hatta yang qadiya ajaluhunna, sehingga habis oleh waktu iddahnya perempuan, biwairi taklidin, dengan tanpa melama-lamakan. Wala tumsikuhunna diraran, dan jangan kamu menahan, yakni merujuk akan istri itu diraran, sebagai merugikan. Aila turaji'uhunna bisu'il 'isyrati wa tadyiqin nafaqah, yakni jangan merujuk oleh kamu akan perempuan dengan buruknya pergaulan dan menyempitkan nafkah. Litaqtadu, agar supaya berbuat dolim oleh kamu. Ay litadlimuhunna, yakni agar supaya mendolimi oleh kamu akan perempuan. Bil irja'i ilal iftidai, dengan melarikan kepada membayar tebusan. Wa litutilu alaihinnal iddata, dan agar supaya memanjangkan oleh kamu atas perempuan akan masa iddah. Nazalat hadhil ayatu fi rajulin minal ansar, turun oleh ini ayat pada seorang laki-laki dari Ansar, yud'a Sabita bin Yasarin, yang dinamakan laki-laki itu Sabit bin Yasar. Talaqa imra'atahu, ia menceraikan akan istrinya, hatta idza qaruba inqidatu iddatiha, sehingga apabila telah dekat oleh habis masa iddahnya istrinya, raja'aha, maka merujuk.
oleh Sabit akan istrinya. Summa talaqaha, kemudian udah rujuk mencerai lagi oleh Sabit akan istrinya biqasdi madarratiha, dengan tujuan merugikan perempuan. Hatta tabqa fil iddati tis'atu ashhurin aw aksar, sehingga tinggal oleh perempuan pada masa iddah tis'ata ashhurin, akan 9 bulan atau lebih. Wa man yaf'al dzalika, siapa orang yang memperbuat akan yang demikian itu, ay imsakal muaddiya ila dzulmi, yakni menahan, merujuk yang membawa kepada penganiayaan, faqad dzalama nafsahu, maka sungguh menzalimi ia akan dirinya. Ay adarra bi nafsihi, yakni memadarkan dia dengan dirinya, bi ta'ridiha ila adzabillah, dengan mendatangkan perempuan kepada azab Allah. Wala tattakhidu ayatillahi huzwa, dan jangan kamu membuat akan ayat-ayat Allah, ay amrullah, yakni akan perintah Allah, wa nahyahu, dan larangan Allah, huzwan, akan main-mainan. Bi an tu'ridu anha, dengan bahwa berpaling oleh kalian anha, daripada ayat-ayat Allah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingat-ingatlah olehmu akan nikmat Allah atas kamu. Haitsu hadakum ila ma fihi sa'adatukum, sekira-kira memberikan hidayah oleh Allah akan kamu kepada sesuatu yang ada di dalamnya, yaitu kebahagiaan kamu, ad-diniyatu, yang bangsa agama, wa dunyawiyatu, dan bangsa dunia. Ay fashkuruha, yakni maka syukurilah olehmu akan nikmat Allah, wahfaduha, dan jaga olehmu akan nikmat Allah. Wa ma anzalallahu alaikum minal kitab, dan ingatlah akan apa yang menurunkan oleh Allah atas kamu daripada Alkitab, ayat Quran, yakni Al-Quran, wal hikmati, dan hikmah, ay sunnati, yakni sunnah, hadisnya Nabi, ya'idukum, menasihati oleh Allah akan kamu dengannya, ayat murukum wa yanhaakum bima anzala alaikum, yakni menyuruh oleh Allah akan kamu dan melarang oleh Allah akan kamu dengan apa-apa yang menurunkan Allah atas kamu. Wattaqullah, takutlah kamu akan Allah, fi awamirihi, pada perintah-perintah Allah, kulihat seluruhnya. Wala tukhalifuhu fi nawahihi, dan jangan menyalahi oleh kamu akan Allah pada larangan-larangan Allah. Wa'lamu anna Allah bi kulli syai'in alim, ketahuilah olehmu akan bahwasanya Allah bi kulli syai'in, dengan segala sesuatu, alimun, yaitu maha tahu. Fala yakhfa alaihi syai'un, maka tidak tersembunyi atas Allah sesuatu, mimma taktuna, dari apa-apa yang kamu datangkan, wa tadaruna, dan kamu tinggal. Wallahu a'lam bishawab. Segini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pagi ini kajian kita Tafsir Munir masih membahas surat Al-Baqarah ayat 231. Sesudah kita dijelaskan tentang pernikahan, tujuan pernikahan, dan dijelaskan tentang aturan perceraian, dari mulai ada talak 1, talak 2, dan bagaimana kalau sudah talak 3 aturannya, rujuk,
sampai diterangin tentang khuluq, alat tebus. Maka pagi ini kita akan berbicara lanjutan paparan tentang rujuk yang benar dalam Islam, dalam kehidupan berumah tangga. Yang diajak bicara pada ayat ini adalah para suami, supaya dia duduk pada porsi yang sesungguhnya. Ayat 231 ini berbicara kasus yang terjadi di kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi ini punya murid banyak, 124.000 orang murid Nabi. Jumlah sahabat Nabi itu segitu. Ada di antaranya namanya Sabit bin Yasar. Sabit bin Yasar ini punya perilaku kesel dia sama perempuan, tapi disiksa dia sama pola dia. Jadi Sabit bin Yasar dia menikahi seorang perempuan. Akhirnya dicerai sama dia. Sudah cerai, masih men itu 3 kali sucian idahnya. Jadi 3 bulan dah, 2 bulan setengah rujuk. 2 bulan setengah rujuk, artinya sesudah cerai, belum habis masa iddah, tinggal dikit lagi rujuk. Dia bilang, ngeraja aku, kau jadi bini gua lagi. Begitu, saya rujuk dengan, maka si perempuan jadi bininya. Sudah jadi bininya, dicerai lagi. Lah kan iddah lagi 3 bulan lagi. Mau kawin sama orang lain kagak bisa. Udah pulang seminggu lagi habis iddah, rujuk lagi. 6 bulan aja dia tersiksa. Kan udah 3 bulan. Udah begitu, udah rujuk, jadi lagi. Kan 9 bulan. Perempuan tuh kayak begitu, dia kumpul sama dia kagak mau, takut idahnya habis orang lain kawin sama dia rujuk. Ini Sabit bin Yasar ini kemudian turun ayat surat Al-Baqarah ayat 231. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza talaqtumun nisa, wahai para suami. Bukan kasus dulu tuh Sabit bin Yasar kasus, karena Quran ini abadi sepanjang zaman, termasuk kita dinasihati para suami. Wahai para suami, kata Allah, bila Anda mencerai istri Anda, kemudian idahnya mau habis, kan berbeda-beda. Kalau dia 3 kali sucian, kalau idahnya mau habis, adab Islam
Anda diberikan dua opsi. Kalau kita sudah mencerai istri, satu atau dua cerainya, maka kemudian kita sebagai suami ini ketika istri kita udah mau habis masa iddahnya, agama memberikan nasihat kepada kita, si mantan suami, mantan jatuhnya kan, dua opsi. Yang pertama, fa'amsikuhunna bima'ruf, silakan Anda balik lagi, rujuk, karena iddahnya belum habis. Kalau iddahnya udah habis, nikah baru, nikah ulang, tapi talak tetap mengikut. Kalau baru satu berarti tinggal dua. Ini cerita iddah belum habis. Kalau kita mencerai istri kita, iddah belum habis, maka bagaimana sikap yang diatur oleh agama? Maka sebagai muslim harus mengamalkan Islam yang baik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi, di antara bagusnya tanda Islam seseorang bila meninggalkan hal yang kurang berfaedah. Muslim yang baik adalah muslim yang mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Maka kalau kita mencerai istri kita, maka iddahnya belum habis, mau habis, adab agamanya pertama, fa'amsikuhunna bima'ruf, boleh saja Anda rujuk lagi, balik, rujuk. Kudu ngomong, nggak boleh rujuk gak ngomong. Tidur aja sama bini gaplok, berujuk kagak bisa, kagak jadi. Kudu bil qaul, rujuk tuh kudu ngomong. Lo jadi bini gue lagi, gitu. Rojak, gitu ngomong. Saya rujuk kembali dengan kamu. Bila suami udah begitu, isyhad dia, ada saksi gitu, disaksikan, ada temennya tahu, maka perempuan itu otomatis klik jadi bininya. Itu namanya rujuk. Jadi cuma kalau rujuk pun bima'ruf, rujuk ni kudu dasarnya yang baik. Niat rujuknya jangan sampai jatuh pada lubang dua kali. Kudu yang baik. Dandani yang kemarin rusak. Masalah dengan kita masing-masing ngademin diri, dengan bini udah polling down kita, maka kita harus husnus suhbah wal mu'asyarah. Kudu bagus pergaulan dengan istri ini, begitu, kudu bagus. Jangan kita rujuk karena menutupi madu, jangan. Tapi kita harus serius. Kita rujuk dengan cara yang baik. Jangan sampai kita rujuk niatnya mau merugikan perempuan, jangan mau nyiksa. Kalau gua gak rujuk, iddahnya habis, ntar dikawin lagi sama teman kita. Memang biar, jangan itu niatnya. Rujuk kita harus betul-betul niatnya mendandani perilaku kita yang kemarin yang keliru dengan istri. Apa kelemahan kemarin begitu, supaya kita dalam kehidupan rumah tangga maka diajari nama Islam
Di samping ada nikah, ada cerai, ada ajaran namanya raj'ah, ajaran rujuk. Silakan rujuk. Kalau baru talak 1 atau talak 2, yang penting catatannya idahnya belum. Tapi kalau idahnya udah habis, kagak ada rujuk, namanya nikah baru. Apa tuh nikah baru? Nikah lagi biasa pakai mas kawin, pakai wali, tapi talak ngikut. Kalau udah 1 berarti tinggal 2, kalau udah 2 berarti tinggal 1. Itu patokan dalam aturan. Itu begitu. Kalau nggak mau untuk rujuk, enggak ada, saya nggak mau rujuk, udah mantap untuk berpisah. Oh, kalau mau, Islam itu mengatur au sarrihuhunna bima'ruf. Kalau nggak mau rujuk, lepas. Itu perempuan mantan bini kita itu sampai idahnya habis. Itu bima'ruf. Tapi sampai idahnya habis juga bima'rufin, dengan cara yang baik. Begitu. Apa itu dengan cara yang baik? Jangan dirujuk bakal dilepaskan. Itu namanya cara tidak baik. Lepas saja total, biar sampai ada orang lain yang teman dengan mantan bini kita, yang dia mau bertanggung jawab dengan mantan bini kita, dia menikah dengan dia, ya berumah tangga dia dengan baik. Kita menjadi teman saja, tidak ada ikatan suami istri. Jadi kalau kita mencerai bini 1, maka kita dikasih 2 opsi oleh Allah. Sebelum idahnya habis silahkan balik, tapi niatlah yang baik, bergaullah berumah tangga yang baik. Atau kita lepas betul-betul, tapi juga caranya yang baik. Caranya yang baik. Jangan tidak benar. Sebab berumah tangga ini akan mendatangkan banyak keberkahan bila kita berangkat dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna biradan. Awas kalau kita ngambil opsi pertama, yakni bini kita yang udah kita cerai 1 atau cerai 2, yang lagi masa idah ini belum habis, jangan kita ngambil opsi rujuk niatannya mau merugikan, nyeksa perempuan. Ini bukan akhlak Islam. Jangan merujuk istri padahal kita di hatinya enggak ada demen sama istri untuk balik, cuman supaya jangan dikawin orang. Rujuk, udah rujuk, cerai lagi, kan nikah lagi. Orang mau main kagak bisa. Itu bisa 9 bulan, itu 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Itu namanya wala tumsikuhunna biradan. Jangan menahan perempuan, merujuk perempuan, niatnya membahayakan perempuan, merugikan perempuan. Yang kita di hati nggak demen. Kalau kita udah nggak demen, ya sudah. Kalau udah nggak demen, jangan disiksa perempuan, karena nggak boleh Islam nyeksa. Ma'ahannahunna illa dari, tidaklah menghinakan perempuan kecuali orang yang akhlaknya tercela di mata Allah.
ma'akramahunna illa karim. Di dalam memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia di mata Allah. Mulia. Biasa perempuan emang dari awal juga udah nggak cocok sama kita. Dia bapaknya lain, kita bapaknya lain, jenis kelaminnya lain. Ya kan, udah nggak cocok dari awal. Wataknya udah beda dengan kita. Belum kodratnya, dia rambutnya panjang, akan kita pendek. Dia akalnya pendek, laki akalnya panjang. Gitu. Lagi dia dari Hawa perempuan. Hawa. Laki dari Adam. Adam tuh ujungnya mim. Kalau mim tuh mana kalau mingkem? Dia mingkem. Kalau Hawa ujungnya mana kalau mingkem? Iya, kalau bininya mana emang dari Hawa. Begitu. Ada nggak yang bininya tukang nyanyi nih? Nggak ada, alhamdulillah. Gini ya Allah, aduh saya pegel banget bini saya, omel, emang dari Hawa. Begitu, bukan dari Adam. Iya, kalau Adam, iya, dari Hawa. Lagi juga perempuan, mulutnya keluar. Jangan dicatat bu, mulut aku aja pegel. Begitu, jadi sampah. Kalau Anda mau rujuk, aduh ini Anda payah banget, udah kayak ini. Kalau kita sabar jadi wali dengan akhlak bini, jadi wali. Banyak ulama ngarang kitab tebal banget judulnya As-Sabru ala Zawjah. Jadi bagaimana itu wali-wali yang akhirnya tinggi derajatnya gara-gara sabar bininya tukang nyanyi. Tahu nyanyi nggak? Itu bahasa halus itu. Itu tukang ngomel. Sabar. Emang begitu. Sabar. Nggak apa. Udah diam aja. Kalau kita rujuk lagi. Ini cara ini sama istri, tolong akhlak Islam jangan Anda rujuk niatnya merugikan perempuan. Kalau kita udah tahu cerewet, ya dari dulu udah wataknya perempuan mau cerewet gitu. Ada si bininya, masalahnya Ustaz saya pegel lah laki. Saya dibohongin mulu, pegel. Kita tanya lakinya, ente gimana? Saya jauh lebih pegel. Ngebohongin mulu saya, pegel banget. Apalagi saya yang ngebohongin dia. Begitu kata dia. Sabar aja. Mau kawin sama orang mana juga kalau masih perempuan tetap begitu juga dari awal gitu kelakuannya. Udah kan begitu aja, begitu tenang aja, ajak aja ngobrol sama temennya, ajak aja di warung kopi gitu. Biniannya ngomel mulu sama dia. Iya lu sama ya, iya begitu, udah sabar aja. Udah nggak ada cocok, emang nggak ada cocok dari awal itu nggak ada cocok. Dia laki, dia perempuan, udah sama. Dia kudu sabar saja. Cuman kalau cerai satu, idahnya belum habis, boleh pilih dua opsi. Anda rujuk silakan, tapi caranya yang baik. Jangan rujuk niatnya nyeksa perempuan. Kalau Anda benar di hati udah nggak demen, jangan bilang nggak demen, ntar dia kawin aja, dia panas. Demen namanya. Ente kalau udah nggak demen, ausarrihuhunna bima'ruf. Ya, lepas dengan cara yang baik, biar dia berumah tangga.
Jangan nyeksa perempuan. Lo mau balik kakak, nggak mau orang lain mau nikahin kakak boleh. Itu namanya nyeksa perempuan. Ini akhlak buruk, entar dimusuhin sama masyarakat perempuan. Ya nggak bener. Nah, jadi repot. Jangan. Kalau kita mau rujuk, monggo rujuk caranya yang baik. Dan dari kemarin-kemarin yang salah, kudu lebih sabar lagi. Karena kita udah pernah gagal. Jangan sampai gagal lagi ini. Udah sabar aja. Begitu sabar aja. Begitu. Siapa suami kata Nabi, bila dia sabar dengan akhlak buruk istrinya, maka dikasih ganjaran. Kayak Nabi Ayub yang sabar. Jadi wali gede. Sabar. Sabar. Begitu. Makanya ini saya mau sabar. Mengapa? Sebentar. Begitu. Sebentar. Wala tumsikuhunna diraran, jangan rujuk tapi dengan akhlak yang buruk. Udah balik lagi, bukannya mendandani kesalahan, malah balik lagi menjadi-jadi. Nafkahnya makin dibikin seret. Bininya nggak dikasih duit, kasih nafkah, padahal udah rujuk, nyeksa perempuan. Nikahnya dibikin lama, habis rujuk dicerai lagi. Ini tidak boleh, bukan akhlak Islam. Litak tadu, jangan sampai Anda rujuk niatnya mendolimi perempuan. Apakah supaya dia bayar hulu, talak tebus, atau biar lama masa idahnya? Ini enggak. Maka kasus yang menimpa Sabit bin Yasan, waktu turun ayat ini, wah buat orang, astagfirullahaladzim, saya itu sama perempuan, kata dia, saya nikahin ini perempuan, idahnya mau habis saya rujuk, habis itu saya cerai lagi, idah lagi 6 bulan, kan 3 bulan lagi, mau habis saya rujuk lagi. Astagfirullah, ini saya salah. Tuh, ini kasus. Ini ada orang menikah tuh kayak buat mainan, kawin cerai bininya itu ngapain? Rumah tangga nggak apa-apa. Begitu. Yang sabar saja. Apalagi udah punya anak, kata kita, ini akhlaknya buruk lah dari dulu. Sekarang aja nggak usah. Biasa aja. Udah ada 2 anak ya harus dirawat yang dilihat anak. Mau ribut lagi mau ngapain? Udah bukan masa